Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, Zat yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali karunia dan rezeki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Setiap hari, setiap detik kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mahal. Maka dari itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kalau kita ingin melihat kejayaan Islam, lihatlah kejayaan orang-orang terdahulu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Islam mengalami kejayaan. Bahkan banyak sekali menaklukkan negeri-negeri, sehingga orang yang hidup di bawah naungan Islam, dia akan merasakan kedamaian, merasakan ketentraman, merasakan kesejukan, merasakan nikmat aman ketika berada di bawah naungan ajaran Islam. Kalau ingin melihat Islam, lihatlah para sahabat, bukan lihat pada zaman sekarang. Ini nasihat dari salah seorang ulama. Kalau ingin melihat kejayaan Islam, lihatlah di zaman para sahabat, bukan pada zaman sekarang. Kenapa bisa demikian? Karena di zaman para sahabat, mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan perintah dan banyak meninggalkan larangan. Kalau zaman sekarang, banyak sekali orang yang meninggalkan perintah tapi melaksanakan larangan. Sehingga kalau ingin kembali Islam itu seperti para sahabat, maka kita harus meniru tata cara beragamanya para sahabat. Walaupun kita di akhir zaman, dan nanti Islam itu akan jaya kembali, mengalami kejayaan, kemudian mengalami masa-masa tidak kejayaan, nanti di akhir akan mengalami kejayaan. Dan makanya dari itu, di akhir zaman ini Islam itu akan terasa asing ajarannya, baik dari segi akidahnya, baik dari segi penampilan pakaiannya, penampilan fisiknya, asing dari segi ibadahnya. Seperti kita lihat, kok tata cara wudhunya seperti ini, kok tata cara sholatnya seperti ini. Orang akan merasa aneh dengan tata cara ibadah, karena mereka melakukan ibadah sesuai dengan kebanyakan, bukan dengan dalil, bukan dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadikan kita ini
menjadi orang yang beragama yang benar, maka ikutlah para sahabat dalam beragama. Bukan mengikuti kiai, bukan mengikuti ustadz, bukan mengikuti kebanyakan orang, tapi mengikuti para sahabat yang mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kemarin kita selesai pembahasan masalah tayamum. Sekarang berikutnya kita akan bahas tentang masalah mengusap khuf atau mengusap sepatu. Di dalam mengusap sepatu ini tentunya ada waktu-waktunya. Ada masa, kalau makanan apa namanya, expired, betul ya? Benar nggak saya ngomong? Ya. Dan juga ada pembatal-pembatal khuf yang mungkin di antara kita pernah mendengar tentang khuf mengusap sepatu. Ada juga yang belum pernah mendengar tentang masalah khuf mengusap sepatu. Sudah pernah dengar belum, Pak? Belum ya. Karena pembahasan ini kadang jarang dibahas. Ya, jarang dibahas. Baik di kajian-kajian rutin ya. Kalau tidak membahas masalah fikih, kita tidak tahu masalah khuf ya. Jadi khuf ini adalah sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah kita nanti mempelajari masalah khuf, paling tidak seumur hidup kita pernah mengamalkan ini. Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis, ketika mendengar hadis hasan, hadis sahih, beliau langsung mengamalkannya walaupun sekali dalam seumur hidup ya. Nah, kita kadang-kadang banyak baca hadis, tahu terjemahannya, tapi tidak mengamalkan ya. Contoh makan, kadang kita lupa makan pakai tangan kiri, padahal ngerti makan itu harus pakai tangan kanan. Karena Nabi SAW mengatakan jangan makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena syaitan itu ketika makan dan minum menggunakan tangan kiri ya. Kecuali tidak ada tangan kanan, ya boleh pakai tangan kiri ya. Insya Allah ini sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan dipuntung, dipaksa-paksa megang gelas nggak bisa ya. Gimana caranya? Pakai tangan kiri dan Allah akan memaafkan. Nah, tentang masalah mengusap khuf atau sepatu, di sini juga ada 2 pembahasan tentang mengusap khuf sepatu dan juga mengusap perban kain pembalut luka. Dan juga di sini akan disebutkan pembatal-pembatal khuf ya, dan juga syaratnya. Di sini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ketentuan syariat mengenai bolehnya mengusap sepatu dan perban. Nanti disebutkan sepatunya itu modelnya bagaimana yang bisa digunakan untuk khuf. Bagi orang yang mukim, masa khufnya berapa hari, dan orang yang bepergian, musafir, itu masa khufnya berapa hari. Nanti dijelaskan dalam kitab ini insyaallah. Di sini kebolehan mengusap khuf
dan benda-benda lainnya yang semakna seperti kaos kaki. Jadi sepatu atau kaos kaki ada syaratnya. Kalau sepatu syaratnya tidak berlubang. Maksudnya tidak berlubang itu bukan berarti atasnya dilarang, bukan. Kalau atas dilarang tidak berlubang susah makainya. Maksudnya bagian-bagian atas, bawah atau samping itu tidak berlubang, rapat. Dan sepatunya itu menutupi mata kaki. Dan syaratnya tidak tembus pandang. Jangan pakai sepatu kaca. Ya. Sepatu kaca kan tembus pandang. Ya, siapa yang menemukan satunya lagi nanti apa? Ya. Cerita apa itu, Pak? Ya. Benar apa enggak itu? Iya. Sepatunya tidak tembus pandang, tidak berlubang, dan dia menutupi mata kaki. Ini syarat untuk khuf. Jadi intinya begini, khuf ini dibolehkan bahkan disunahkan oleh Nabi SAW. Ketika orang itu memakai sepatu, pertama harus dalam kondisi sudah bersuci. Wudhu dulu, ya. Sudah selesai wudhunya, kemudian memakai sepatu. Nah, bagi orang yang mukim, masa khufnya itu 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Kalau sudah 24 jam, berarti ketika mau wudhu lepas sepatunya. Jadi orang wudhu dulu, udah selesai baru pakai sepatu. Dia tidak akan melepas sepatunya karena dia berniat untuk khuf, ya. Kemudian mungkin dia kencing, dia kentut, intinya pembatal-pembatal wudhu. Nah, misalkan bapak-bapak memakai khufnya jam 7 pagi, wudhu dulu, pakai sepatu, ya, jam 7. Dari jam 7 sampai mendekati zuhur, di pertengahan itu mungkin kencing, kentut, BAB, ya. Nah, ketika mau berwudu, sudah zuhur nih, sudah zuhur. Karena sudah batal wudunya, maka dia wudu kembali. Ketika sudah sampai pada bagian kaki, dia boleh tidak melepas sepatunya. Dia hanya mengusap bagian atasnya. Jadi ketika sudah sampai di kaki, ya, wajah, tangan, kepala, telinga sudah selesai, kumpul sudah selesai semua, sudah sampai kaki, sepatunya tidak dilepas. Ambil air, dibuang, kemudian diusapkan bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Tapi Pak Ustadz, yang kotor itu atas apa bawah? Bawah. Telek ayam yono, ya. Nabi mencontohkan mengusap bagian atasnya. Kalau sepatu kita ini terkena najis, kita cukup menggosok-gosokkan di atas tanah yang suci. Itu insya Allah sudah suci, ya. Cukup di atasnya saja 1 kali. Kemudian bagian kanan, kemudian bagian kiri, ya. Ambil air, buang, diusap. Kemudian ambil air lagi, dibuang, diusap. Tidak perlu mencopot sepatunya. Dan itu boleh digunakan untuk sholat. Tapi kalau ada orang sholat di masjid pakai sepatu gimana? Takmir langsung marah-marah. Copot sepatunya. Saya lagi pakai khuf. Khuf itu apa? Nah, bingung ya. Kadang takmirnya sendiri nggak paham masalah khuf. Ya. Ketika masuk masjid, diusahakan sepatunya dalam kondisi bersih. Bawahnya dilihat, kalau ada kotoran, ya misalkan pasir atau apa, ya dibersihkan dulu, biar tidak mengotori masjid. Ya. Itu bagi yang mukim sehari semalam. Kalau sudah 24 jam, ketika mau berwudu, lepas kembali sepatunya, wudu, cuci kembali kakinya seperti biasa. Tapi bagi musafir yang bepergian, dia dibolehkan
untuk mengusap sepatu itu 3 hari 3 malam. Betah nggak Pak? Sepatu orang dilepas 3 hari 3 malam. Mampu. Locot ya Pak. Itu kalau bisa bertahan. Maksudnya itu waktunya, batasannya. Itu secara singkat menjelaskan masalah khuf ya. Kalau 7 pagi berarti habisnya jam 7 pagi karena 24 jam. Berarti kalau yang musafir 3 hari 3 malam berapa jam berarti? 24 dikali 3. Berapa 24 kali 3? 72. Yang biasa suka bakul sayur ngetik ini. Dan juga dibolehkan selain sepatu, yaitu kaos kaki, mengusap kaos kaki. Syaratnya kaos kaki tidak bolong, menutupi mata kaki, kaos kakinya tebal, tidak tipis. Jangan sampai pakai kaos kaki jempolnya muncul ya. Itu tidak sah untuk digunakan khuf ya, atau muncul 5-5-nya ya. Itu sarung tangan ya. Itu digitiin. Dan biasanya kaos kaki itu kalau mahal itu bagus. Nah, kalau murah gampang jahitannya ya, memisahkan diri. Nah, ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di sini menyebutkan As-Sunnah, maksudnya adalah hadis Rasul. Karena sunnah sendiri artinya apa? Ajaran Nabi. Orang mengamalkan sunnah berarti mengamalkan ajaran Nabi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan yang berkenaan dengan hal tersebut telah disebutkan dalam ayat sebelumnya surat Al-Maidah. Wa arjulakum ya, Al-Maidah yang sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang sudah lalu. Wa arjulakum, dan kedua kakimu, Al-Maidah ayat 6. Di sini disebutkan ilmu sorof yang dibaca dengan harokat jer, bunyinya i, karena diatofkan, dikuatkan kepada lafaz wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepalamu. Ini pelajaran nahwu ya, huruf jer. Huruf jer itu huruf yang masuk ke isim itu mengkasrokan harokat terakhir, itu huruf jer. Misalkan al-baitu kemasukan minal baiti, tadinya tu menjadi ti, tadinya dhamma menjadi kasroh ya. Pusing Pak Ustadz, ya wis nanti aja. Itu pelajaran sorof, pelajaran nahwu ya. Yang sudah belajar insya Allah paham. Nah, di sini sebutkan yang menunjukkan kebolehan untuk mengusap. Ingat ya, mengusap, bukan mencuci. Ketika kita khuf ya. Jadi begini, maaf tak praktekkan sedikit ya. Di mana nih? Ya, di sini. Nah, misalkan kita pakai sepatu, kita ketika sudah sampai, belum selesai sebenarnya pembahasannya. Ya. Misalkan kita berwudu, ya, berwudu. Kita sedang pakai sepatu. Maka ketika berwudu sudah sampai kaki, kita cukup ambil air, ya. Ambil air, dibuang, diusapkan ke bagian depan seperti ini.
Nah, sampai mata kaki. Kemudian ambil air lagi, dibuang, tentunya kerannya dimatikan ya, biar tidak boros. Ambil air, dibuang, matikan, kemudian bagian yang kiri dari sini. Nah, samping-sampingnya ya, sini. Ini sama ini keusap semua ya. Nah, sampai sini. Ya, itu sudah cukup untuk masalah khuf. Ini berlaku untuk yang sepatu atau kaos kaki. Ya. Sudah ya. Ada yang pernah mengamalkan ini? Belum ya, nanti sekali-kali ya. Tidur nanti pakai sepatu. Tidur pakai kaos kaki ya. Pakai kaos kakinya itu jangan ketika banyak nyamuk saja Pak ya, atau dalam meriang ya. Itu khuf ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memudahkan umatnya dalam perkara-perkara agama ya. Sedangkan ketentuan syariat yang bersumber dari as-sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Hakim, dan dia mensahihkan hadis ini. Idza tawadda'a ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah 'alaiha wal yusalli wala yakhlaqhuma insya'a illa min janabatin. Jika salah seorang di antara kamu berwudu sementara dia dalam keadaan memakai khufnya, maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya dan sholatlah dengan menggunakan sepatu, menggunakan khuf. Boleh ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih ilmunya, ada orang masuk masjid ke sini, masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget. Itu orang masuk masjid kurang adab, masuk sepatu dipakai. Ini sunnah yang asing. Sunnah yang asing, yang tidak semua orang tahu. Kalau tidak tahu berarti tidak mengamalkan. Ini sudah tahu ya. Dan dia tidak perlu untuk melepas keduanya jika berkenan, kecuali dia dalam keadaan junub. Jadi kalau kita memakai khuf kemudian tidur, tiba-tiba mimpi basah, maka khufnya batal. Dia lepas, jangan dibuang ya. Dilepas sepatunya, dilepas kaos kakinya karena dia batal junub. Bukan hanya mimpi basah, berhubungan badan dalam kondisi memakai sepatu, mancal-mancal bojone ya. Ya. Maka ini batal khufnya, maka dilepas. Dia mandi janabah yang sudah kita pembahasannya lalu ya. Ya, dilepas kaos kakinya, dilepas sepatunya karena batal ya. Kalau dia mengusap ketika berwudu, maka wudunya tidak sah. Dia harus mandi wajib ya. Jadi mencopot salah satu sepatu atau melepas kedua-duanya ini membatalkan khuf. Bapak-bapak lagi lari pakai sepatu padahal lagi khuf, tiba-tiba lenting sepatunya ya, lepas, maka khufnya batal, dilepas semua. Kalau ingin memakai kembali dengan niat khuf, berwudu kembali, pakai lagi sepatunya ya. Hadis ini berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hadis ini bersifat mutlak. Mutlak itu apa? Kalau sholat mutlak itu tidak terkait waktu dan tempat.
kapan saja dia boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Kalau muqayyad itu berkaitan dengan waktu, ya. Misalkan sholat sunnah rawatib itu terkait dengan waktu. Ketika datang setelah maghrib, ya sholat sunnah rawatib kan ada berapa rakaat sholat sunnah rawatib? Ya 12 atau 10, karena ada dua hadis. Ada dua hadis, 10 atau 12 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Itu yang jumlahnya 12. Kalau yang jumlahnya 10, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ya, itu kalau kita bisa menjaga sholat sunnah rawatib ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan buatkan untuk dia rumah istana di surga. Jadi semakin banyak bapak itu menjaga sholat sunnah rawatibnya, bisa semakin banyak Allah buatkan rumah istana di surga buat kita. Ya. Jadi hadis ini mutlak, tidak ada pembatasan waktu. Jadi silakan mau kapan saja, jam berapa saja memakai khuf, tidak ada batasan waktu. Ya. Tidak harus jam 6, jam 7 enggak. Mau pakai khuf, wudu dulu, pakai sepatunya. Ya. Hadis ini dibatasi dengan hadis yang lain, yang di sini katanya akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya. Kemudian ketentuan syariat tentang bolehnya mengusap perban terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan kasus seorang sahabat yang terluka kepalanya, di mana dia membasuh kepalanya ketika bersuci, yang mengantarkannya kepada kematian. Ini pernah saya sampaikan kisahnya ya. Jadi sahabat ini terluka kepalanya, sedangkan dia dalam kondisi sedang junub. Kemudian minta pendapat dari sahabat. Kata sahabatnya, kamu mandi karena junub. Akhirnya orang itu mandi. Ternyata lukanya makin parah, menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi kalau orang itu sedang mengalami luka di kepala, kemudian diperban, maka usapan saja di atas perbannya, tidak usah dibasahi, diusapan saja. Misalkan di sini, ya, diperban. Ketika mengusap kepala, ambil air, usapan saja, ya, usapan saja. Atau bagian tangan yang kemarin kita sampaikan ya, kena luka bakar, makanya kena perban ini cukup diusapkan saja dengan air. Tapi bagian yang tidak terkena ini tetap dibasuh, ya, tetap dibasuh, ya. Tangan ini yang kena, yang luka di perban ini, ambil air, cukup diusapkan saja, itu sudah sah. Seraya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, innama kana yakfihi an yatayammama wa yaghsiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Padahal cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggota tubuhnya yang lain. Jadi orang yang sakit ketika tidak bisa menggunakan air, maka dengan tayamum. Dan kalau misalkan dia harus berwudu menggunakan air, maka dia hanya mengusap di atas bagian perbannya saja, ya. Karena ada penyakit-penyakit yang kalau kena air memang
lama sembuhnya, bisa makin parah, ya tidak sembuh-sembuh, ya. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, masih berkenaan dengan khuf, ya. Di sini akan disebutkan syarat sahnya mengusap khuf atau perban. Dijelaskan di sini, seseorang yang hendak mengusap khuf atau benda-benda lain yang semakna dengannya ketika bersuci diisyaratkan. Di sini syarat sahnya mengusap khuf atau sepatu. Di sini disebutkan ada 6, ya. Yang pertama, keduanya dipakai dalam keadaan bersih. Maksudnya tadi sudah kita jelaskan di awal-awal, ketika memakai sepatu itu atau kaos kaki, kita sudah dalam keadaan bersuci. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak membuka sepasang khuf yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk membasuh kedua kaki beliau ketika berwudu. Jadi ketika Nabi SAW sudah tua, para sahabat itu pelayanannya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi ketika ingin berwudu diambilkan airnya. Nah ini ketika mau berwudu, Nabi ketika mau berwudu dalam kondisi sudah memakai sepatu. Nabi meniatkan khuf. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia mau melepas sepatunya Nabi SAW. Dan Nabi SAW melarang, tidak usah, karena sedang khuf. Padahal Nabi sedang berwudu. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau kita disebut sebagai muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca buku muttafaqun alaih, muttafaqun alaih itu siapa? Ya. Orang mana? Umurnya berapa? Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Yahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkanlah keduanya, karena aku memakai keduanya dalam keadaan bersih, suci. Artinya Nabi sedang meniatkan khuf, ya. Jadi ketika berwudu tidak usah dilepas sepatunya atau kaos kakinya. Nah, dan khuf ini, sepatu ini, dia harus terbuat dari bahan yang suci, bukan dari bahan yang najis. Ya, sepatunya.
Yang kedua, syarat sahnya khuf, keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Berarti kaki yang wajib dibasuh itu sampai mana? Sampai mata kaki, berarti harus menutupi mata kaki. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu nih meniatkan khuf, lagi jalan, sepatu atau kakinya kena kawat, sobek, berarti khufnya batal nggak? Batal. Maka dia lepas, ya, ketika mau berwudu. Atau dibuat mainan anaknya, lagi tidur pakai khuf, dilepas, ya. Ketika bangun kaget, loh, sepatu satunya mana? Dibuat main bola, ya. Ternyata dipakai anaknya yang umur 2 tahun, ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Ketika memakainya dalam kondisi sudah bersih, suci. Yang kedua, menutupi mata kaki, gitu. Dan yang ketiga, keduanya harus tebal bahannya. Contoh mungkin di sini sepatu boot, ya. Sepatu boot itu melebihi mata kaki, menutupinya, ya. Dan itu boleh, ya. Yang terlihat itu kalau dilihat oleh manusia, ya, dari jauh lihat oleh manusia, mata kakinya kelihatan, misalkan bolong, maka khufnya tidak sah. Kalau sepatu boot itu sudah bahkan sampai sebetis, ya, itu boleh. Atau sepatu-sepatu yang lain. Kira-kira sepatu apa selain sepatu boot? Ya? Insya Allah bapak-bapak lebih paham daripada saya masalah sepatu, ya. Karena saya jarang beli sepatu maksudnya. Keduanya tebal sehingga kulit tidak terlihat dari balik keduanya. Nah, di sini bahannya itu tidak tembus pandang. Mau sepatu kaca, mau sepatu plastik, ya, mau sepatu apa lagi yang tembus pandang, ya. Atau bahan-bahan yang tipis yang kelihatan dari luar itu warna kulitnya tebal sehingga kulitnya itu tidak kelihatan dari luar. Kan bahasa Jawanya, bahasa Jawanya merayang-merayang. Apa di sini? Nerawang, ya. Dan Masya Allah zaman sekarang ini banyak sekali wanita-wanita yang pakai pakaian yang nerawang-nerawang, ya. Allahu Akbar. Itu ujian buat kita semua, ya, bapak-bapak. Dengan adanya wanita yang berpakaian seperti itu, ujian buat laki-laki. Apakah bisa menundukkan pandangannya atau melotot, ya. Mata keranjang. Emang matanya kayak keranjangnya. Kemudian yang keempat. Masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari semalam bagi orang yang berada di tempat, artinya orang yang mukim. Orang yang mukim waktunya sehari semalam, tidak boleh lebih. Ya. Jadi kalau sudah sehari semalam 24 jam sudah habis masa khufnya. Mau wudu, lepas sepatunya atau kaos kakinya. Serta tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang bepergian. Orang yang bepergian. Karena pembatal-pembatal khuf itu ada 3. Pembatal khuf ada 3. Kalau tidak salah. Yang pertama, terlepas satu atau kedua-duanya sepatunya atau kaos kakinya. Yang ketiga, dia junub. Tadi sedang khuf, mimpi basah, berarti khufnya batal. Yang ketiga, masa khufnya sudah habis. Ini pembatal-pembatal khuf.
Ya, jadi diperhatikan. Jadi Bapak ingat-ingat ketika khutbah itu jam berapa tadi? Jam 8 pas malam, berarti habisnya jam 8 malam. Pokoknya 24 jam. Ini berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang yang bepergian. Jadi Bapak sedang bersafar ya. Kan ada yang bersafar tuh naik bis sampai 4 hari 5 hari 4 malam, ya kan? Seperti saya pernah naik bis 5 hari 4 malam. Start dari Aceh. Iya, relawan. Iya. Pulang terakhir itu naik bis. Ongkosnya tahun 2006 itu 280.000. Murah. Berarti kalau untuk pengen murah, kembali ke zaman yang dulu. 280.000. Pakai bisnya PM Tol. Ya, PM Tol. 4 hari 5 malam. Start dari Aceh Biren, turun di Jakarta. Gimana pinggangnya, Pak? Tapi kalau sudah menikmati ya tidak terasa. Sampai melihat kreyot, aduh ini mah bakalan miring limpang. Ya. Apalagi jalannya rusak. Takut kejadian di Guci nanti ya. Rasulullah SAW menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian, serta 1 hari 1 malam bagi orang yang berada di tempat atau mukim ya. Ini waktunya sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusap. Jika dia mencopot keduanya, maka wajib atasnya membasuh kedua kakinya. Berarti di sini ketika mencopot, sengaja atau tidak sengaja kecopot, maka khufnya batal. Ketika mau pakai lagi niatan khuf, maka dia bersuci kembali. Jika ia tidak membasuhnya, maka wudunya dihukumi batal. Yang terakhir, yang keenam, di sini disebutkan dalam mengusap perban, maka tidak disyaratkan harus suci terlebih dahulu, serta tidak ada batasan waktu. Tetapi kain perbannya disyaratkan tidak boleh melampaui tempat-tempat yang luka, kecuali kain perban yang dipakai mengikat. Tidak boleh mencopotnya serta lukanya belum sembuh ya. Jangan sampai mencopot sedangkan lukanya belum sembuh, tetap ya masih pakai perban. Sehingga jika kain perbannya dicopot atau lukanya telah sembuh, maka usapannya dihukumi batal dan wajib membasuhnya. Ini masalah perban bagi orang yang jadi ini intinya, ketika luka sudah sembuh tapi tetap masih pakai perban, diusap, maka ini bisa membatalkan wudunya. Dia harus dilepas kalau sudah bisa memakai air. Cukup sampai di sini, udah 7:30. Ada pertanyaan enggak? Iya. Kalau kan namanya sepatu kita sepatu macam-macam itu. Kalau misalnya di bawah itu
Ya kalau di bawahnya kena najis itu cukup digosok-gosokkan ke tanah, digosok-gosokkan ke tanah sampai zat najisnya itu hilang. Kalau misalkan masih ada baunya, itu dimaafkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, kalau ingin dicuci pakai air, yaitu lebih bagus, ya. Tapi dengan mengusap-usapnya ke tanah sampai zat najisnya hilang, itu sudah boleh, ya, tidak mengapa, walaupun baunya masih ada. Seperti kita BAB kemudian cebok, zatnya hilang, tapi baunya masih ada. Boleh nggak berwudu kemudian sholat? Boleh nggak? Kan baunya masih ada. Boleh, dengan syarat zatnya itu hilang, walaupun baunya masih, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa-apa. Nggak ada? Kalau nggak ada pulang cepat. Ya. Cukup. Oh, iya. Tadi mungkin bahannya seperti kain kasa itu ya, kain yang seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan semacam koyo, kalau itu misalkan kita pusing kepalanya kemudian di koyo itu kan, nah itu apa termasuk apa tinggal mengusap saja atau itu dapat menghalangi air untuk ini apa kulit? Koyo itu kira-kira kalau dikena air tembus apa enggak, Pak? Enggak tembus. Berarti dilepas. Karena itu kan tidak ada lukanya. Cuma untuk menghilangkan pusing. Pusing sedikit, koyonya terlalu siji loro telu. Layar tancapnya itu banyak, 3, 1, 2, 3, putih-putih. Ya. Kalau bukan luka, dilepas. Kemudian diusapkan, itu cuma untuk menghilangkan pusing biar nggak cepat-cepat. Karena kekurangan duit ya. Ya, pusing. Dilepas. Nanti ketika sudah terbasuh, diusap, kering, tempelin lagi. Karena itu bukan luka. Ya. Tapi kalau koyonya itu kena air tembus, ya nggak apa-apa, silakan masih pakai koyo. Ya, kalau tembus ketika dibasuh mukanya ya, mau di sini, atau di sini ya, maka kalau tembus tidak apa-apa, ya dipasang. Wallahu a'lam. Cukup ya? Cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada salahnya yang saya sampaikan ini, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada para jamaah. Ya beginilah saya kalau ngisi, Pak ya. Jadi ya begini, mau gimana lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.